warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafni Lutfiana, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini dibuat sebagai bentuk laporan dari kegiatan PLP 1. Ngomongin PLP, apa sih itu PLP? Jadi PLP adalah kependekan dari pengenalan lapangan persekolahan. PLP 1 adalah tahapan pertama di mana mahasiswa akan menjalani proses pengamatan atau observasi dan pemagangan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Tujuan dari PLP 1 ini adalah untuk membangun jati diri bagi seorang pendidik. Beberapa aspek yang akan diamati dan diobservasi dari kegiatan PLP 1 ini adalah yang pertama, kultur dan budaya di sekolah. Yang kedua ada struktur organisasi dan tata kelola sekolah. Yang ketiga ada tata tertib di sekolah. Yang keempat ada kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang kelima ada kegiatan seremonial formal di sekolah. Dan yang keenam ada pembiasaan dan kebiasaan positif selama di sekolah. Untuk melihat lebih lengkap mengenai kegiatan PLP 1 ini, yuk kita langsung aja simak ke videonya. Stay tune! Pada PLP 1 kali ini, kami berkesempatan untuk melakukan kegiatan PLP 1 di SDN Cibubur 01 pagi. SDN Cibubur 1 sendiri beralamat di Jalan Masjid Fatul Ghufur, RT 2, RW 4, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Berdiri di atas lahan seluas 5.000 meter persegi dan luas bangunan seluas 896 meter persegi. SDN Cibubur 01 didirikan tahun 1969 oleh Bapak Sudari dan Pak Marto. Pada tahun 1995 dirombak total lalu dibangun 3 lantai. Dan tahun 2019 dilakukan perbaikan di bagian atap. SDN Cibubur 01 terdiri dari 17 kelas, 24 toilet, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, perpustakaan, UKS, musola, aula sanitari, kantin sehat, dapur, dan juga lapangan yang dapat digunakan untuk upacara dan kegiatan olahraga. Oh iya, SDN Cibubur 01 pagi juga sudah berakreditasi A loh. Kunjungan hari pertama kami pada hari Senin tanggal 27 September 2021 diantar langsung oleh dosen pembimbing kami yaitu Ibu Darmawati yang disambut langsung oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Cibubur 01 yaitu Bapak Miftahul Hidayat SPD. Pada hari pertama, kami berkesempatan untuk berkeliling sekolah untuk melihat lingkungan sekolah SDN Cibubur 01 pagi, melihat ruang kelas dan berbagai fasilitas yang ada di sana. Pada kunjungan hari pertama, kami juga berkesempatan untuk melakukan sesi wawancara bersama Bapak Mariana SPD selaku Wakil Kepala Sekolah di bidang kesiswaan. Kunjungan kedua kami yaitu pada hari Rabu 29 September 2021. Kami berkesempatan untuk melihat langsung pertemuan tatap muka secara terbatas yang pertama kali diadakan di SDN Cibubur 01 pagi. Para siswa hadir pukul setengah 7 pagi lengkap dengan memakai masker dan juga mencuci tangan sebelum masuk ke kelas masing-masing. Pada hari Rabu ini yang dijadwalkan untuk melakukan pertemuan tatap muka secara terbatas adalah kelas 2 dan kelas 5. Dan pada masing-masing kelas yang melakukan pertemuan tatap muka hanya berjumlah setengah dari keseluruhan siswa. Pembelajaran hanya dilakukan selama 2 kali 35 menit untuk kelas rendah dan 2 kali 40 menit untuk kelas tinggi. Para siswa juga diwajibkan membawa alat tulis lengkap sendiri-sendiri agar meminimalisir kontak dengan orang lain. Di kunjungan hari kedua, kami juga berkesempatan untuk melakukan sesi wawancara bersama Ibu Niken Azari Rubianto SPD selaku guru pamong kami. Berikut adalah kesimpulan hasil wawancara dengan 2 narasumber dari SDN Cibubur 01 terkait beberapa poin. Karakteristik siswa di SDN Cibubur 01 diantara lain seperti bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak karimah, disiplin, membiasakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, dan juga selalu senantiasa menjaga kebersihan. Pada masa pandemi ini tentunya pasti ada perubahan karakteristik yang terjadi pada siswa.
Pembelajaran jarak jauh membuat karakteristik siswa jadi tidak semudah itu untuk dikontrol seperti saat sebelum pandemi. Dalam menyikapi perubahan sikap yang terjadi tersebut, dari pihak sekolah juga sangat komunikatif dengan pihak orang tua dari siswa. Pihak sekolah juga sering melakukan home visit ke rumah siswa jika ada permasalahan yang menghambat kegiatan belajar. Selain untuk menyelesaikan permasalahan, juga untuk pemberian motivasi kepada siswa dan juga orang tua untuk selalu semangat mengikuti proses pembelajaran. Poin kedua yaitu struktur organisasi dan tata kelola sekolah. Untuk struktur organisasi, pada umumnya penanggung jawab yang utama adalah kepala sekolah. Selain itu, wakil kepala sekolah di berbagai bidang juga turut membantu. Seperti wakil kepala sekolah di bidang kurikulum yang bertanggung jawab penuh dalam penyusunan kurikulum, pembagian jam mengajar, dan juga mengawasi jalannya pembelajaran siswa dan siswi dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Di bawahnya lagi juga ada guru dan juga bidang tata usaha yang ikut turut membantu kegiatan dan proses pembelajaran. Kegiatan kurikuler dan kokurikuler atau pembelajaran sebelum pandemi dilakukan seperti pada umumnya, dimulai pada pukul 6:30 pagi. Pada masa pandemi ini, pembelajaran dilakukan dari jarak jauh menggunakan beberapa platform seperti WhatsApp, Google Classroom, Quizzes, Wordterms, Google Meet, maupun Zoom. Beberapa platform tersebut digunakan secara bergantian agar siswa tidak bosan dalam melakukan pembelajaran. Berikut adalah beberapa cuplikan foto siswa dari kegiatan pembelajaran jarak jauh. Tentu terdapat beberapa kendala saat pembelajaran jarak jauh seperti ini. Seperti dari aspek ekonomi, ada beberapa siswa yang sedikit keberatan mengenai kuota. Maka dari itu, penggunaan platform seperti Google Meet dan Zoom hanya digunakan 1 minggu sekali. Lalu juga kendala seperti kurangnya kepedulian dari orang tua pada anaknya. Di masa pandemi seperti ini, beberapa orang tua menjadi harus bekerja lebih ekstra untuk mencari uang demi keluarga. Hal ini membuat mereka lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah untuk bekerja, sehingga anak tidak ada yang mendampingi saat kegiatan belajar. Jika ada masalah seperti itu, hal yang dapat dilakukan dari pihak sekolah adalah mengkoordinasikan kepada pihak orang tua agar ditemukan jalan tengahnya. Untuk kegiatan ekstrakurikuler sebelum pandemi, kegiatannya sangat padat. Beberapa ekskul yang menonjol antara lain pencaksilat, bola basket, paduan suara, dan juga seni tari. Nah, ini adalah beberapa piala yang dicapai dari bagian ekstrakurikuler dari SDN Cibubur 01. Banyak banget ya. Poin keempat yaitu ada tata tertib. Selain tata tertib yang sebelumnya sudah berlaku, ada penambahan tata tertib baru seperti salah satunya adalah tata tertib dari dinas untuk tidak boleh memaksa siswa menyelesaikan tugas dengan waktu yang terlalu cepat. Harus diberikan waktu yang fleksibel. Jadi, mengenai tata tertib, sewaktu-waktu dapat terjadi perubahan atau penambahan, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Poin kelima ada kegiatan seremonial formal. Dalam kegiatan seremonial, SDN Cibubur 01 pagi selalu melakukan kegiatan upacara di setiap hari Senin dan hari-hari besar lainnya seperti Hari Kemerdekaan 17 Agustus dan sebagainya. Pada masa pandemi ini, kegiatan seremonial memang tidak dilakukan langsung di sekolah. Misalnya saat 17 Agustus kemarin, siswa diinstruksi untuk menonton upacara kemerdekaan di istana. Lalu sebagai bukti, siswa wajib untuk mengirimkan foto lengkap dengan memakai seragam putih merah. Poin keenam yaitu pembiasaan positif. Pembiasaan yang ditekankan yaitu penerapan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dan juga penanaman mengenai pentingnya menjaga kebersihan sekolah. Antara lain seperti pengetahuan tentang memilah sampah, memungut sampah, mencuci tangan rutin, meninggalkan kamar mandi dengan keadaan bersih saat setelah digunakan. Dalam hal keagamaan, pembiasaan yang dilakukan adalah salah satunya sholat zuhur berjamaah. Dan setiap hari Jumat dilakukan kegiatan binroh atau bina rohani sesuai dengan agama masing-masing. Poin ketujuh yaitu monitoring pembelajaran. Di masa pandemi ini, monitoring dilakukan melalui Zoom selama 1 minggu sekali. Mencatat laporan mengenai hal-hal yang jadi hambatan atau masalah dalam pembelajaran.
Dibantu dengan bagian kesiswaan, juga wali kelas untuk melakukan pendekatan. Dibantu juga pada bagian kurikulum yang selalu memantau kegiatan belajar mengajar dari rumah. Lalu pihak sekolah melakukan home visit untuk memastikan kegiatan belajar mengajar anak-anak berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan PLP 1 atau pengenalan lapangan persekolahan 1, kami mendapatkan banyak sekali ilmu baru secara nyata dalam dunia pendidikan. Selain itu, pelaksanaan PLP 1 ini juga sebagai peluang bagi kami untuk mendapatkan pengalaman baru sebagai bekal bagi kami jika nanti terjun langsung untuk mengajar. Video laporan mengenai kegiatan PLP 1 kami di SDN Cibubur 01 pagi. Semoga video ini dapat bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan berupa salah pengucapan dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.